saudara-saudari yang terkasih, jumpa kembali dengan saya, Endi Raharja. Tema kita kali ini adalah kerendahan hati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati adalah ciri khas orang Kristiani. Sebab sebagai orang yang percaya, kita menyadari kalau kita ini hanyalah alat, hanyalah instrumen di tangan Tuhan. Santa Teresa dari Kalkuta pernah mengatakan bahwa dirinya hanyalah sebuah pensil kecil di tangan Tuhan. Padahal kita semua tahu bagaimana karya pelayanan Bunda Teresa yang sungguh luar biasa. Dia melayani orang-orang yang miskin di Kalkuta. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dipercaya oleh Tuhan untuk boleh melayani entah sebagai pewarta, entah sebagai pengajar, entah sebagai pemimpin pujian, atau bahkan pemusik, tetaplah rendah hati. Meskipun Anda sudah melayani dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab suci kita menemukan ada begitu banyak ayat-ayat tentang kerendahan hati. Salah satunya diambil dari kitab Yakobus bab 4 ayat 6b. Di sana dikatakan Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikian juga Rasul Paulus mengajarkan jemaat di Filipi untuk belajar kerendahan hati, meneladani Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Filipi bab 2 ayat yang ketiga dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang yang rendah hati mau menerima pendapat orang lain karena dia menganggap orang itu mungkin lebih tahu dari dirinya. Sebaliknya, orang yang tinggi hati akan merasa dirinya adalah yang paling hebat, dirinya adalah yang paling benar, dan dia tidak mau menerima atau mendengarkan pendapat orang lain. Bahkan mungkin dia juga tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan meminta dia untuk mengampuni orang yang bersalah kepadanya, mungkin dalam hatinya dia akan berkata, enak banget, udah berbuat salah, minta diampuni. Sedangkan orang yang rendah hati adalah orang yang mau taat. Seperti Tuhan Yesus, dia mau taat kepada Bapaknya, bahkan taat sampai mati, dan mati di atas kayu salib. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang yang rendah hati juga tidak menonjolkan diri. Dalam kitab suci kita belajar dari Santo Yusuf. Santo Yusuf adalah suami dari Bunda Maria, ayah dari Tuhan Yesus. Tapi dalam kitab suci kita jarang menemukan Santo Yusuf berkata sesuatu. Bahkan mungkin kita tidak pernah membaca ada tulisan yang ditulis bahwa Santo Yusuf mengatakan demikian, ini dan itu. Tetapi tindakan Santo Yusuf menerima Bunda Maria sebagai istrinya, membawa Bunda Maria dan bayi Yesus mengungsi ke Mesir karena diperintahkan oleh malaikat Tuhan dalam mimpi. Yusuf seketika itu juga melakukannya. Saudara, itu adalah wujud kerendahan hati dari seorang Santo Yusuf. Orang yang mau taat kepada Allah karena diperingatkan dalam mimpi oleh malaikat Tuhan. Saudara, orang yang rendah hati sedikit bicara tetapi banyak bekerja. Sebaliknya, orang yang tinggi hati lebih banyak bicara daripada bekerja. Tokoh lain dalam kerendahan hati adalah Bunda Maria. Bunda Maria adalah seorang ibu yang melahirkan Tuhan Yesus. Seharusnya ia menjadi ibu yang sangat bangga sedunia.
karena mempunyai seorang putra yang begitu hebat, yaitu putra Allah sendiri. Seharusnya ia menjadi orang yang paling bangga karena mendapat kepercayaan dari Allah, kepercayaan yang sungguh luar biasa. Tetapi ketika ia menerima pengutusan dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak, Bunda Maria saat itu mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Saudara yang dikasihi Tuhan, Bunda Maria menyamakan dirinya sebagai hamba. Seorang yang hidupnya sepenuhnya ada di tangan tuannya. Itulah kerendahan hati Bunda Maria yang pertama. Yang kedua, ketika ia mengunjungi Elizabeth, saudarinya, yang kala itu sedang mengandung bayi di masa tuanya. Dan ketika Maria tiba, Elizabeth mengatakan, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Elizabeth menyebut Bunda Maria sebagai ibu Tuhanku. Ini adalah sebuah kehormatan yang luar biasa. Tetapi ketika mendengar itu, Maria mengembalikan semua kehormatan itu kepada Tuhan. Ketika mendengar kata-kata Elizabeth, Maria menaikkan nyanyian pujian kepada Allah yang kita kenal dengan Magnificat. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Kerendahan hati Bunda Maria yang ketiga dapat kita lihat ketika Yesus memasuki kota Yerusalem. Banyak orang yang mengibarkan daun palma dan mengeluh-elukannya, "Hosana putra Daud." Saudara, di mana Maria saat itu? Ia tidak muncul di saat Yesus disanjung. Tetapi ketika Yesus harus memikul salibnya ke Kalvari, di sana Bunda Maria terus mengikuti Yesus sampai di bawah salibnya. Itulah kerendahan hati seorang Maria yang tetap setia menemani Yesus di jalan salibnya. Maka orang yang rendah hati adalah orang yang bersedia mengikuti jalan salib Yesus tanpa mengeluh. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dipercaya untuk melayani Tuhan, ketika saudara dipercaya entah sebagai pewarta, pengajar, seorang pemimpin pujian, atau seorang pemusik, belajarlah untuk selalu rendah hati dengan menganggap banyak orang yang lebih hebat daripadaku. Dan yang kedua, ketika saudara dipuji karena pelayanan saudara luar biasa, mungkin orang mengatakan, "Wow, pujiannya tadi keren banget, penuh urapan." Kembalikanlah segala pujian itu untuk kemuliaan Tuhan. Seperti Maria yang menaikkan kidung pujian Magnificat. Dan ketiga, ketika dalam pelayanan saudara merasa begitu berat, pelayanan saudara seperti salib yang sangat berat, tetaplah bergerak maju dan tidak mengeluh. Demikian juga ketika kita melayani, belajarlah seperti Santo Yusuf yang lebih banyak bekerja daripada berbicara. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Amin.